Sekarang ada tambahan malah, pergi ke Yaman. Dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita ilmu yang dirahmati Allah ya. Pernyataan tegas dari Bapak Rizik Syihab barusan, ataupun Habib Rizik Syihab, yang mana Habib Rizik Syihab ini menyatakan bahwa pembisik dari statement Pak Prabowo tentang orang-orang yang mungkin berseberangan pandang dengan cara kepemimpinan Pak Prabowo itu dianalogikan untuk pergi ke Yaman. Yang menjadi sasaran yaitu Jenderal Dudung, sahabat pelita ya. Dan bagaimana kelanjutan videonya, mari kita simak bareng-bareng. Di akhir video seperti biasa kita koreksi, kita reaksi bareng-bareng ya. Karena apa? Pernyataan dari Bapak Rizik Syihab menuduh Bapak Jenderal Dudung sebagai pembisik statement yang sempat keluar, yang sempat viral kemarin itu, yaitu pergi saja ke Yaman, ditanggapi serius oleh Habib Rizik. Bagaimana videonya? Ini dia videonya, tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo, ini dia videonya, silahkan. Presiden katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya kalau menurut saya, antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Ya sebetulnya dulu waktu saya menurunkan Baliho juga kan. Karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah, yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak, kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu kita laporkan kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, bahkan Gubernur pun tahu, Kapolri dan sebagainya. Maka dilakukanlah tindakan-tindakan oleh TNI Polri saat itu. Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas, kalau perlu FPI bubarkan, dan benar dibubarkan. Sebetulnya memang sudah dibubarkan. Nah sekarang rame seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteguhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut.
ada menteri segala urusan. Dulu kalau mahasiswa lagi protes, demo, apa dia bilang? Yang protes-protes keluar dari Indonesia. Selalu begitu. Sudah, selalu begitu. Alhamdulillah 1 tahun setengah mimpin, presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu. Ngobrol semeja, minta nasihat. Habis dapat nasihat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa tuh? Punya teman jelek, saudara. 1 tahun setengah presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator, minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Nular, saudara. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Maka itu saya tanya, apa kata Nabi tadi, saudara? Berpengaruh gak kawan? Berpengaruh gak menteri? Berpengaruh. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah. Kemarin tahu ngomong yang bilang Indonesia buram itu siapa tuh? Indonesia ini terang. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur. Nah kalau yang dulu ngomongnya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut-nyebut Yaman, ada apa? Nah saya lihat ini, makanya saudara, pengaruh temen tuh bahaya. Bapak Presiden kalau cari menteri yang bagus, penasehat yang bagus, nanti Bapak Presiden juga bicaranya akan bagus, insya Allah. Tapi kalau Bapak Presiden ngobrolnya sama menteri segala urusan di rezim yang lalu, saudara, yang banyak ngebohong, yang keras, kasar, arogan, suka ngusir-ngusir orang, ya begini akibatnya, ketularan. Mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir dilakukan presiden kita. Amin ya rabbal alamin. Itu pernyataan jelek, gak bagus, jahat itu pernyataan, saudara. Saya buktikan yang kedua, saudara. Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut ngusir keluar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat, tahu-tahu ngomongnya sama, pergi ke luar negeri. Nah, kalau mau protes-protes. Nah, sekarang ada tambahan malah, pergi ke Yaman. Nah, dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM50. Setidaknya dia ikut siaran pers yang penuh kebohongan bersama Kapolda Metro Jaya saat itu, dengan bukti-bukti palsu, dengan pistol palsu, peluru palsu, saudara, semuanya serba palsu. Dia fitnah 6 syuhada. Orang ini ikut dalam wawancara, bahkan ikut pegang pedangnya, saudara, untuk menunjukkan betapa jahatnya ini laskar. Syuhada pakai senjata menyerang polisi, bohong. Orang ini terlibat. Yang kedua, kita juga sudah punya bukti-bukti, indikasi-indikasi kuat kalau orang ini juga terlibat, saudara. Entah itu membina, entah itu membiayai, entah itu mendukung, saudara,
dalam gerakan begal nasab. Orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar setan. Karena caranya didatangi sama orang ini, diberikan pembinaan, diberikan dukungan. Ini orang bermasalah dalam KM 50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Sebelum saya akhiri, saya mau ajak semua. Kita kalau bicara kemanusiaan, keadilan, jangan bicara suku, jangan bicara agama, jangan bicara mazhab. Maksudnya bagaimana? Kemanusiaan. Ada satu daerah bencana, gempa bumi, gunung meletus, tsunami datang, saudara. Ribuan orang mati, jutaan jadi pengungsi, seperti waktu kejadian di Aceh, saudara. Kita datang mau membantu, jangan tanya agama mereka. Oh, kamu apa agamanya? Islam, kita bantu. Oh, kamu bukan Islam, saya nggak bantu. Nggak boleh. Boleh begitu? Boleh tidak? Oh, kamu suku apa? Aceh, kita bantu. Oh, saya bukan Aceh, saya dari Ambon, terus kita nggak bantu. Boleh begitu? Nggak boleh. Kalau kemanusiaan, jangan bicara suku, jangan tanya agama, apalagi mazhab. Siapapun yang kena bencana, saudara, bantu mereka. Betul? Takbir. Begitu juga keadilan, justice for all, saudara. Al-adalah, al-adl lil jami'. Yang namanya keadilan buat semua umat manusia, siapapun manusianya, apapun suku, budaya, dan agamanya, tidak boleh dizalimi. Betul? Apa boleh kita zalimi orang Islam? Apa boleh kita zalimi orang kafir? Tidak boleh, saudara. Makanya kalau ada yang dizalimi, bela. Selama kita mampu bela, lawan kezaliman, tegakkan keadilan untuk semua umat manusia. Betul? Takbir. Sekali lagi, saudara, kami sudah minta DPP FPI menyurati presiden, bukan hanya urusan Bob, tapi kami minta kepada Bapak Presiden, kalau pilih penasehat jangan yang bermasalah. Betul? Jangan dong, saudara. Ada Jenderal Baliho terlibat KM 50, saudara, dan dia terlibat di dalam operasi begal nasab. Kiai di mana-mana diadu, habaib diadu, kiai mahabaib dipecah belah di mana-mana, saudara. Dia ikut membiayai, dia ikut mendanai, dia ikut menggerakkan. Ini orang bermasalah. Tahu-tahu diangkat jadi penasehat presiden bidang pertahanan. Saudara, saya protes. Dari awal diangkat, saya protes. Dan tetap kita akan kirimi surat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden belum tahu, kita kasih tahu. Ini orang terkonfirmasi. Orang yang sangat berbahaya. Saya tanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan, saudara. Gara-gara saya protes,
Kelompok begal nasab marah. Loh kenapa marah? Ya karena ini yang saya protes kan yang mendanai mereka, yang membiayai mereka selama ini, saudara. Jadi saya protes jenderalnya, anjing-anjingnya menggonggong. Ada pepatah, anjing menggonggong kafilah, anjing menggonggong kafilah. Setuju? Kita kafilahnya, mereka anjingnya. Betul? Setuju? Ada yang nanya, Habib kalau ngegonggongnya nggak berhenti-berhenti bagaimana? Pakai pepatah baru, anjing menggonggong timpuk sama batu. Nah, jadi kalau masing-masing gonggongnya sekali-sekali, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau gonggongannya udah sering, anjing menggonggong timpuk sama. Kita protes, saudara. Udah gitu dia pakai bela diri, saudara. Nggak rela disebut jenderal baliho. Alasannya dulu saya menjalankan tugas negara, kata dia. Saya balik bertanya, kalau Anda menurunkan baliho-baliho selamat datang yang disampaikan oleh umat pada saat saya pulang dari Mekah, Anda sebut itu tugas negara. Berarti keterlibatan Anda di dalam siaran pers, kasus KM50 di Polda Metro Jaya yang membentangkan barang-barang bukti palsu, apa itu juga tugas negara? Anda mendanai begal-begal nasab untuk menyerang habaib, untuk mencaci maki habaib, mengadu domba dengan ulama, apa itu juga tugas negara? Kita tanyakan, saudara. Saudara, laskar setan nggak senang, saudara. Habis komandannya diprotes, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Ada setan tua ngomong di media, apa dia bilang? Habib Rizik itu kurang ajar. Sudah terkonfirmasi bahwa Habib Rizik itu berbahaya. Wow. Jawab jangan. Jawab jangan. Kan tadi anjing menggonggong kafilah berlalu. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan deh. Habib udah capek ceramah. Jawab jangan. Kapan? Saudara, setan tua ini mestinya yang terkonfirmasi berbahaya itu orang yang terlibat kasus KM50, orang yang ngadu domba kiai, orang yang membiayai operasi begal nasab, itu terkonfirmasi berbahaya. Kenapa jadi saya yang memprotes dibilang kok ini sosok berbahaya? Terkonfirmasi, bahasanya Habib Rizik terkonfirmasi manusia berbahaya. Ya, diam atau lawan? Mestinya kau sampaikan kepada sang jenderal, sampaikan kepada presiden, hei Bapak Presiden, ini jenderal yang kau angkat menjadi penasehatmu terkonfirmasi orang yang berbahaya, terlibat pembunuhan di KM50 dan terlibat operasi begal nasab, terlibat adu domba kiai, pecah belah bangsa, terkonfirmasi sebagai orang berbahaya. Bukan saya yang berbahaya, betul? Betul? Si jenderal bikin rekaman lagi, apa dia bilang? Itu dulu waktu Habib Rizik pulang, banyak baliho-baliho. Itu baliho-baliho provokatif. Baliho yang mana provokatif? Saudara, tadi saya lewat di jalanan ada baliho, selamat datang Habib Rizik. Kok provokatif? Di mana provokatifnya? Ngaco tidak? Ngawur tidak? Gila tidak? Gile tidak? Astagfirullahaladzim. Terus apa lagi dia bilang? Ini Habib Rizik ini, saudara, ini pengikutnya ini mengkultuskan agama dan mengkultuskan ulama. Mengkultuskan agama apa? Kalau kami mengatakan umat Islam, Islam adalah agama yang benar, Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah. Selain Islam tidak diterima. Itu keyakinan kita, itu akidah kita, itu petunjuk Al-Quran dan hadis. Betul? Betul? Bukan mengkultuskan agama, saudara. Kalau kami menghormati kiai, kalau kami menghormati habaib, itu takrim, itu takzim, itu ihtiram, itu bukan mengkultus, betul?
Enak aja dekatan kampung kultus ke saudara. Dia sebar fitnah lagi. Dia sebar fitnah seada-adanya saudara. Enggak, saya enggak bakal berhenti. Saya akan terus minta kepada Presiden orang ini agar diberhenti dan dipecat. Karena kalau kemarin bisa terlibat dalam peristiwa KM 50, kalau kemarin 6 santri pengawas saya bisa dibunuh oleh kelompok mereka saudara. Kalau dibiarkan, besok santri yang lain juga bisa diculik, bisa dibunuh. Besok ulama yang lain bisa diculik, bisa dibunuh. Betul? Nah maka itu saya tanya, setuju tidak kalau dia pecat? Setuju tidak kalau diberhentikan? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Saya minta nih panitia rekam nih semua nih. Itu yang ngomong tadi, yang tadi ngomong setuju, rekam semua. Kita mau kirim ke istana. Sebab kalau nggak direkam, nanti di istana bilang, Pak Presiden yang ngomong begitu cuma Habib Rizik doang. Yang protes cuma Habib Rizik doang. Yang minta dipecat cuma Habib Rizik doang. Nah, tapi kalau begini, ini ribuan, puluhan ribu yang hadir saudara. Nah, jadi kita sorot semua. Jawab rame-rame, rekamannya saya bawa ke istana. Setuju tidak? Biar nanti Presiden lihat, oh yang mau puluhan ribu orang. Bukan hanya di sini saja, nanti di tempat-tempat lain. Saya akan teriak, saya akan ajak umat. Bersihkan penasehat Presiden dari orang-orang yang bermasalah. Sudah ya, kita sudah menyaksikan keseluruhan isi videonya dan penyampaian dari Bapak Rizik Syihab dan jawaban dari Pak Dudung itu sangat objektif sekali ya, karena Pak Dudung menganggap antara dirinya dengan Habib Rizik itu sudah tidak ada apa-apa terkait dengan pencopotan, pembongkaran dan pelepasan baliho kala itu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dudung ya, merupakan hal yang wajar karena FPI kala itu merupakan organisasi yang terlarang di Indonesia. Karena seperti kita ketahui bersama, ketika itu Menko Polhukam yaitu Bapak Mahfud MD menyatakan per tanggal 8 ataupun kalau nggak salah tanggal 18 ya 2019 mengatakan bahwa FPI ini merupakan organisasi yang terlarang dan dilarang tumbuh ataupun eksis di Indonesia. Pernyataan inilah yang mungkin melatar belakangi Pak Dudung ataupun Jenderal Dudung kala itu yang merupakan sebagai Kostrat kalau nggak salah ya, itu menurunkan semua atribut yang berhubungan dengan FPI, yang mana FPI ini merupakan organisasi yang didirikan dan dilatar belakangi oleh Habib Rizik Syihab sebagai imam besarnya. Nah, mungkin dari sinilah statement yang muncul, statement yang keluar dari Habib Rizik barusan itu merupakan sentimen pribadi yang mana terkait halnya yang seperti dikatakan bahwa pembisik dari pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan orang-orang yang menganggap Indonesia suram, Indonesia bubar dan lain sebagainya, ini pembisiknya adalah Pak Dudung itu sendiri. Ini menurut versinya Habib Rizik yang seperti sudah kita simak barusan di awal ya. Nah, sahabat pelita yang dirahmati Allah, apakah pernyataan dari Habib Rizik Syihab ini merupakan sentimen pribadi ya? Karena seperti kita ketahui bersama ya, Bapak Rizik Syihab ini merupakan warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan keturunan Yaman. Mungkin dari sinilah statement keras dari Habib Rizik menanggapi pernyataan dari Presiden Prabowo, yang mana Presiden Prabowo sekali lagi menganalogikan orang-orang yang tidak sepaham, orang-orang yang tidak pro dengan kepemerintahannya yang menganggap yaitu tadi Indonesia buram, Indonesia suram dan lain sebagainya, dianalogikan untuk segera meninggalkan negara tercinta Indonesia, yaitu yang jati tujuannya mungkin bertepatan dengan tempat moyang dari Habib Rizik ini itu lahir, yaitu di negara Yaman. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, menurut sahabat itu bagaimana? Dari pernyataan Habib Rizik, dari pernyataan Presiden kita yaitu Bapak Prabowo dan Jenderal Dudung menyikapi hal ini, itu menurut sahabat pelita itu bagaimana?
Mari kita diskusikan di kolom komentar ya. Yang menarik dari segala perjalanan ya, yang menarik sekali ya, yang perlu digarisbawahi dari banyak perjalanan kunjungan ke negaraan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo kita, itu Yaman tidak masuk daftar. ini yang menarik ya sahabat pelita ya, karena di Yaman itu dikatakan Habib Rizik mengatakan banyak putra putri Indonesia itu yang belajar di Yaman, bahkan Yaman dianggap sebagai kiblat ilmu Islam itu ada di sana. Tetapi kenapa kok sampai Yaman tidak menjadi daftar kunjungan presiden kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo? Mari kita diskusikan di kolom komentar, tentunya dengan akal pikiran yang waras, dengan mengutamakan adab sopan ya. Biar apa? Biar kita tidak mengedepankan ego. Kalau sudah mengedepankan ego, yang nanti tercipta cuman kerancuan dan kekonsletan. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, terima kasih karena sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa di like, di share, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Seperti biasa, izinkan saya mohon maaf yang tak teringat apabila saya mengkoreksi, saya mereaksi video ini ada sesuatu, ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Sekali lagi izinkan saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.